Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari tadi ya. Dari tadi. Ingin menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi di negara maju. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Daegal, absen 24. Saya Dava Atur, absen 11. Saya Aldi Widodana, absen 13. Yuk. Oh iya, sebelumnya udah ada yang tahu belum siapa itu masalah ekonomi di negara maju? Jadi, pada negara maju, masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi umumnya adalah kurangnya peminatan sehingga menghambat pertumbuhan output. Negara maju memiliki pertumbuhan penduduk yang lambat atau bahkan berangka 1, sehingga negara maju kekurangan tenaga kerja. Meskipun di negara maju peraturan ketenaga kerjaan sudah baik, tetapi tetap saja arus masuk tenaga kerja dari negara berkembang ke maju membawa dampak negatif. Hal ini disebabkan perbedaan budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Dampak negatif itu antaranya terjadi bentrokan fisik atau konflik sosial lain antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Yang selanjutnya ada masalah ekonomi di negara maju. Produk negara berkembang masuk ke negara maju. Produk negara berkembang banyak masuk ke negara maju. Globalisasi ekonomi menyebabkan hambatan pandangan antar negara semakin berkurang. Produk negara berkembang seperti dari Cina dan Taiwan banyak beredar di pasar negara Eropa yang sehingga konsumen lebih banyak memiliki pilihan serta menjadi pesaing produk Eropa. Produk-produk Cina dan Taiwan biasanya lebih murah sehingga dapat mengancam produk-produk Eropa yang biasanya lebih mahal harganya. Lalu masalah ekonomi di negara maju yaitu investasi negara maju masuk ke negara berkembang. Banyak pengusaha dari negara maju yang menanamkan investasi di negara berkembang. Mereka berusaha menghindari pajak yang tinggal di negaranya sendiri dan berusaha untuk menghemat biaya produksi. Akibat langsung dari pengusaha negara maju yang berinvestasi di negara berkembang adalah menurunnya tingkat investasi di negara maju tersebut. Negara maju mengklaim bahwa negara berkembanglah yang banyak membuat kerusakan lingkungan. Akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena banyak juga pengusaha dari negara maju yang mengeruk sumber daya alam. Ya, itu mengeruk sumber daya alam sebesar-besarnya ya. Untuk keperluan produksi. Bahkan ada pengusaha dari negara maju yang mengambil sumber daya alam dari negara berkembang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Gimana sih cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Solusi untuk mengelola tenaga kerja negara berkembang yang masuk ke negara maju. Yang pertama, kebijakan integrasi yang terstruktur. Negara maju dapat mengembangkan kebijakan integrasi yang terstruktur untuk mengatur masuknya tenaga kerja asing. Ini dapat melibatkan kuota integrasi, kriteria seleksi yang jelas, dan peraturan yang ketat untuk memastikan bahwa migran memenuhi kebutuhan ekonomi negara tanpa mengganggu pasar tenaga kerja lokal. Lalu solusi untuk produk dari negara berkembang yang ingin masuk ke negara maju yaitu dengan sertifikasi dan standarisasi. Yang artinya produk harus memenuhi standar dan sertifikasi yang diperlukan untuk masuk ke pasar negara maju. Ini termasuk persyaratan keselamatan, kualitas, dan lingkungan. Mempertahankan tingkat kepatuhan ini sangat penting.
Banyaknya pengusaha dari negara maju yang menanamkan investasi di negara berkembang dapat membawa manfaat ekonomi jika dikelola dengan baik. Saya akan menjelaskan solusi untuk memaksimalkan manfaat dari investasi pengusaha negara maju di negara berkembang, yaitu dengan cara memastikan bahwa pengusaha dari negara maju membayar pajak yang wajar dan berkontribusi pada pendapatan negara berkembang adalah langkah penting. Ini dapat mencangkup penegakan ketat terhadap penghindaran pajak. Pengusaha dari negara maju yang mengeruk sumber daya alam di negara negeri berkembang harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, yaitu dengan melakukan pengawasan dan regulasi ketat. Negara berkembang harus menerapkan pengawasan yang ketat dan regulasi yang kuat terhadap pengusaha asing yang mengeksploitasi sumber daya alam. Hal ini termasuk memastikan bahwa perizinan ini diberikan dengan hati-hati dan mengawasi kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Ngopo Kang? Demikian itu tadi beberapa solusi yang bisa kita berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk pembuatan video ini kita melakukannya dengan sepenuh hati. Lah iya Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yo. Wah, ini HP ku udah Adalah langkah penting, yaitu langkah pentingnya yaitu ini itu untuk untuk biar Dari pengusaha tersebut